Siti Fatimah ya Allah, jam-jam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, jam-jam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Dari tadi kata menyanyi ya Allah, kata menyanyikan bangun sahur. Dari tadi kata menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Dari tadi kata menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami lorong Arab mengucapkan salam, salam hadis untuk Anda. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami lorong Arab mengucapkan salam, salam hadis untuk Anda. Salam tabi'an ya Rasulullah ya Habibullah ya Khalilullah ya Maulana Sayyidina Muhammadan Rasulullah. Pengikutmu beri syafaatmu, hanya Allah kau utusannya untuk satukan dunia. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Siti Fatimah ya Allah, jam-jam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, jam-jam di Baitullah. Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Uji Sanusi Al-Wantani. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat dipersilahkan. Stop. Pada Al-Mukarram dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga
الحسنة فله أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. دينا كما ملة إبراهيم دينا كما ملة إبراهيم حنيفا دينا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن
لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah bacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Uji Sanusi Al-Wantani. Semoga kita semua yang hadir di sini semakin mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, masuk ke acara puncak, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Fulai MA. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahibul bait, keluarga yang saya hormati, wabil khusus guru kita bersama Ustadz Haji Astari, qori kita Ustadz Uji Sanusi Al-Bankani, para guru, para ustadz, mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu. Pertama saya kagak kenal, yang kedua saya kagak apa. Tapi semoga kehadiran kita semua di sini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang bagian besek di belakang saya hormati, supaya berkat saya kagak kurang. Amin. Ya kalau nggak dihormatin ngambek. Jamaah sekalian yang berbahagia, agak kaget juga saya di sini. Terus terang Pak, saya bukan kiai. Tadi juga pembawa acara lupa-lupa dikit nama saya. Intonasi pembawa acaranya kayak MC dangdut. Saya kayak inget-inget kayak lagi nonton dangdut. Saya bukan kiai, kebetulan Ustadz Astari dan teman-teman kalau Sabtu tuh suka ngaji bareng-bareng saya di rumah pengaji najib. Mungkin saya kalau ngaji ngomong mulu kali ya. Jadi Jakarta nih bisa ceramah nih anak nih. Dia undang kemari. Kayaknya mau Ustadz salah undang kayaknya. Yang saya kaget ternyata Ustadz Astari di sini kiai ternyata. Guru ngaji, pengurus masjid. Yang saya kagak duga juga ternyata Ustadz Uci Kori. Lemadi saya, ini gua kalapapan kala kacang mencongklak ini. Kayaknya. Dah Pak, pokoknya begini aja deh, lanjut diundang saya ngomong apaan kayak dengerin aja dah. Ada manfaat alhamdulillah, nggak ada manfaatnya salin Ustadz Astari. Kenapa ngundang saya? Jemaah sekalian yang berbahagia, anak adalah investasi akhirat. Selamat kita di akhirat, bagaimana anak kita selamat di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanihim alhaqnahum bihi. Orang-orang yang beriman. Ustadz Astari beriman.
kemudian wattaba'at dzurriyyatuhum biimanihim, lalu diikuti keimanannya oleh anak cucu mereka, generasi mereka. Kita jadi engkong beriman, anak kita beriman, cucu kita beriman, alhaqnahum bihim, nanti di akhirat akan digabung jadi satu di sisi Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dulu ada Kiai Uci Turtusi di Cilongok. Nah, itu kalau beliau Al-Bandari ono Cilongoki. Saya tadi juga mau pakai gelar banyak. Kalau Betawi kan Al-Batawi ya, udah ada yang make. Kalau pedongkelan bagaimana bahasa Arabnya? Pedongkelan nih agak enak ya. Nah, Kiai Uci waktu ceramah bilang begini. Dia dengan bahasa Sunda, logat Sundanya dia bilang, nanti akan ada sebuah kapal pesiar yang tujuannya jelas ke surga. Oh, semua masuk karena semuanya tujuan ke surga. Ada sebuah nakoda kapal yang luar biasa, pakai kacamata hitam, berdiri tegak, pakai topi, ada tulisannya di sini, Astari. Semua naik. Kemana tujuannya? Surga. Dah. Ada yang masuk VIP. Ah, itu kelas-kelas ustadz kayak gua dah. Lah kan gue yang ceramah weh. Nah, kan biasa kan, ada VIP, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas MBG. Nah, lagi naik daun tuh anak tuh ya. Nah, dah. Tapi nanti ketika sampai di surga, ada anak kecil bolak-balik tuh. Masuk ke surga ono, balik lagi, mukanya pucat, masuk ke ono, balik lagi, mukanya pucat. Ditanya sama malaikat, "Tong, lu ngapa? Lari sono, lari sini." Sini nanya. Malaikat, "Bapak saya di mana ya?" "Bapak ente?" "Iya." "Lah gua nggak tahu." "Cari di VIP nggak ada, di kelas 1 nggak ada, di BPJS nggak ada, kali kamar mandi nggak ada." Sini. "Bapak lu siapa namanya?" "Tukiman." "Tukiman bin Tukimin." Nah, nggak ada kan sini, nggak ada ya? Nggak ada. Yang nggak ada lagi ada. Kalau ada saya tukar sama Bejo. Nah, oh, dibuka tuh database-nya, ketik Tukiman bin Tukimin, enter, tak, set, keluar amal ibadahnya, tertulis dengan jelas itu. Bayang Jumat pulang sendal, paginya pakai swallow, pulangnya pakai bata. Nah. Tahlilan besek Ustadz main ambil aja. Saya sering cerita tuh. Saya punya guru Kiai Mursyid, namanya beseknya hilang. Namanya Ustadz kan beseknya 2, 3 gitu ya, kadang-kadang Ustadz beseknya tuh. Orang mau pada salaman kan dapat ngangkatnya ribet tuh, ditaruh dulu. Salaman, rapi salaman, nengok, hilang. Nah, anak kecil lagi lari aja. "Woi, gue dapat besek. Besek Ustadz kan anak kecil. Nah, kata malaikat, "Tong, baba lu kagak masuk surga." Tuh amalnya, tuh lihat tuh. Orang-orang ke masjid, ke pasar malam. Orang-orang ngaji malah nongkrong. Orang-orang baca Quran main HP. Tuh baba lu masuk. Emas saya mana emas saya? Emas lu siapa namanya? Tukim. Ini anak kan yang beres anaknya. Babanya Tukimin, Tukim. Cari lagi, ketik Tukim bin Tukiman, trek seret, tuh amal malu tuh, main arisan narik duluan, kagak bayar lagi tuh. Beli cabai nambahin sendiri, tukangnya setuju masukin aja. Tong, malu nggak masuk surga. Akhirnya apa bilang, "Ya Allah, itu anak berdoa di surga, ya Allah,
saya masuk surga bisa ngaji karena bapak saya yang ngongkosin saya ngaji, beliin saya seragam, beliin saya peci, beliin saya kain, beliin saya Quran, yang nganterin emas saya. Ya Allah, nih adik saya masuk surga perempuan, mukenanya yang beliin emaknya walaupun di pasar malam sama kreditan belum lunas 2 bulan. Ya Allah, kalau duitnya dari bapak saya, kalau yang nganterin emas saya, kalau semua jadi bapak saya, lalu saya masuk surga sebagai sebab sementara penyebab yang masuk neraka. Ya Allah, tolongin bapak saya. Kata Allah, malaikat, ini benar dia ngomong begini. Benar ya Allah. Cari babanya di neraka. Dicari babanya tuh, udah geseng ketemu. Nah, kalau kita baca tafsir Yasin Hamim Zadah, di akhirat itu ada namanya Nahrul Haya. Nahrul Haya itu sungai kehidupan yang udah pada mati itu dicelup di situ tuh muncul lagi itu, cakep lagi, digabung sama anaknya. Kenapa? Anak yang soleh, anaknya baik, anaknya taat kepada Allah. Maka ketika di akhirat babanya, emaknya diselamatin sama anaknya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim alhaqnahum. Maka anak investasi akhirat. Dah, jangan pada rugi nyekolahin anak, jangan pada rugi saya mahalnya, jangan. Anak yang sekolah, babak yang bisa masuk surga, anak yang pesantren, emak yang bisa masuk surga, anak yang kuliah, kita orang yang masuk surga. Kenapa? Dia pinter gara-gara kita, dia soleh gara-gara kita, dia bisa baca Quran gara-gara kita. Itu amal jariah. Maka saya suka ngomong begitu, kalau ada duit mah masukin anak sekolah yang bayar. Kalau ada duit, mohon maaf ya, saya Ustaz duitnya nggak ada, gua ngomong sama lu orang susah, gua nggak ngomong, gua ngomong yang pada punya duit. Bukan, ini bicara di akhirat. Mohon maaf, misal ada sekolah swasta, masuknya tuh pakai angka 5 juta, pakai angka 4 juta, kita keluar duit demi pendidikan anak kita, pahalanya buat siapa? Buat kita, bapaknya. Lah kalau duitnya ada, masuk sekolah gratis, yang dapat masuk surga siapa? Pemda. Orang duitnya dari dia. Kalau ada duitnya mah cari yang swasta, pesantren. Kalau ada duitnya mah, kenapa? Sebab ketika kita mengeluarkan untuk pendidikan, itu investasi akhirat buat kita nanti di akhir. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ternyata semua kita pengen punya anak soleh, betul ya? Tuh, bapak-bapak pengen punya anak soleh, ibu-ibu pengen punya anak soleh. Kalau yang laki soleh, saya tanya sekarang, bapak udah soleh belum? Ibu udah soleha belum? Kecuali yang pos soleha, udah soleha dia, namanya soleha. Kalau bapak mengatakan, bapak udah soleh belum? Belum lah, berarti bapak nggak tahu cara mendidik anak soleh. Orang bapaknya aja belum soleh-soleh, kecuali emang ngaji soleh. Setiap saya ngomong nih, bapak udah soleh belum? Jawabannya belum. Tapi bapak pengen punya anak soleh, berarti bapak sendiri nggak tahu sebenarnya siapa itu, bagaimana membentuk anak yang soleh. Cuma tahu waladin solehin yad'ulahu, anak yang soleh yang akan berdoa buat baginya. Itu amal jariah kita terbaik. Pertanyaannya, apa sih anak soleh? Bagaimana membentuk anak yang soleh? Itu yang kita kadang-kadang nggak tahu. Ada guru cerita, bahasa guru cerita. Ini mah cerita. Orang punya anak 3. Yang satu dia sekolahin di sekolah musik. Bayarannya sebulan 5 juta. Yang satu dia sekolahin di sekolah bola, Ragunan, bayarannya sebulan 2 juta. Yang satu dia masuk pesantren salah, yang bayarannya terserah uang minyak. Kadang-kadang 10.000, kadang-kadang 20.000. Yang ustadznya pecinya dari hitam udah merah. Kan ada ustadz sejaman dulu tuh, yang pecinya hitam sampai merah. Nah, kalau sekarang kalau ada ustadz begitu, muridnya kita omelin, lu kagak perhatian lu sama guru ya. Nah, dia cerita tuh, ketika bapaknya mau meninggal dunia, semuanya pulang, 3-3-nya. Yang satu pulang bawa gitar,
babanya cengap-cengap, dia mainin gitar depan lagu Ebit, baru jalanan ini kata emaknya, nggak beres tuh, kagak beres tuh, 5 juta sebulan, begitu doang goleannya. Yang satu pulang bawa bola, coba deh. Babanya lagi cengap-cengap, gocek pak. Kata emaknya, nggak beres. Yang bayarannya terserah tuh pulang, bawa Yasin, mak saya bacain Yasin, bawa ya, bawain dah. Kata emaknya, yang murah juga, yang enak didengar mah. Nah, emaknya senang, itu anak berarti soleh. Dah. Maksudnya sekarang pak, kita nih jadi orang tua nggak paham cara mendidik anak yang soleh. Kita girang banget anak kita kemana-mana pakai kain, kemana-mana pakai koko, kemana-mana pakai peci pak. Kita girang banget, masya Allah anak buah solehnya. Di sininya pak ada rokok pak di sini. Tuh, coba ketawa kan tuh. Nah, kayak ibu laki itu kadang-kadang pakai peci tuh, pakai peci gitu kan. Laki gua masya Allah soleh banget, bukan buat ngumpetin duit 200.000 di sini. Saya punya teman tuh, saya suka bilang begitu, dibilang itu namanya duit sial. Mau pergi ceramah sama bininya minta diambilin peci, pecinya buluk, dikebut sama bininya, duitnya terbang. Bang, duit apa nih? Duit sial. Emang apa? Bodoh betin ketahuan. Nah, yuk pertama kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim di Al-Quran mengatakan, disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Coba ceritakan bagaimana Luqmanul Hakim bercerita, bernasihatin kepada anaknya. Pendidikan pertama yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, jangan musyrik kepada Allah. Musyrik itu perbuatan yang zalim yang luar biasa. Apa sih maksudnya? Maksudnya anak pertama diajarin tentang agama, kenal sama Tuhannya. Paling kagak nih anak-anak kita yang di hitam itu tahu ini dosa, ini kagak dosa, demen sama masjid, demen sama sholat. Kalau main sama temennya nggak boleh, dosa. Waktu kita kecil kan begitu, nggak boleh, kata ayahku dosa. Kagak sholat, dosa. Dulu. Sekarang mah enggak, udah cuek-cuek aja sekarang mah. Temennya lu supaya enggak. Iya dah, iya aja sekarang. Kalau dulu nih mohon maaf ya. Oh boleh ngomong buset, dosa. Dulu nih, zaman kecil. Sekarang mah. Nah, ya, Bu ya. Herannya kadang-kadang babanya emaknya ngikut, anjir, anakku jual 1, anjir, babanya. Astagfirullahaladzim. Oleh Allah mengatakan wa qulul linnasi husna, ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ajarin ke anakku. Makanya saya mohon maaf, pengurus masjid, kalau ada anak kecil masuk ke masjid, diatur, dirapiin, jangan diomelin. Anak kecil nih, yang dihitan, yang kecil dah, taruh dah umur 4 tahun, umur 3 tahun, 5 tahun. Anak kecil pak, dari zaman dulu kerjaannya main, dari zaman dulu lari aja nih mah, di masjid ya lari, di mall ya lari, di lapangan ya lari. Kita orang tuanya ngomong, tolong semayang biar khusyuk. Anak 3 tahun suruh khusyuk, lu aja aki-aki kagak khusyuk. Emang ibu pernah khusyuk sebenarnya? Ya, apalagi kreditannya banyak, udah nggak khusyuk dah. Token listrik bunyi, tet, ya udah nggak khusyuk dah. Makanya kalau ditanya, Ustaz, bagaimana cara sholat khusyuk? Lu punya utang nggak? Punya, nggak khusyuk dari kiamat. Maka kata Gus Bah, sholat aja udah, ntar khusyuk belakangan. Kenapa? Kalau belajar khusyuk baru sholat, kagak sholat, orang khusyuknya kagak dateng. Tuh kalau di media sosial kan ada ibu-ibu sembahyang, Allahu Akbar. Masak apa ntar siang? Itu artinya Allahu Akbar. Di kulkas kayaknya masih ada ayam, diapain?
Sami Allahu liman hamidah. Gua sok aja dah, kayaknya ada sok masih sisa. Pas banget, gua udah berapa rakaat ya? Tuh ujung. Nah, sama dulu ada almarhum Ki Jayadi namanya, klender bro. Mana cerita begitu Ki Jayadi. Saya punya bebek ada 10. Sholat asar kesorean karena ada acara 4:30 sholat di rumah, sampingnya bininya lagi masukin bebek. Bininya mah ngomong aja, kok bebek cuma ada 8 ya, jadi semayang yang 2 kemana ya gitu. Nah, bukan kalau sering saya sampaikan kalau kita taklim tuh kalau lagi main bola, Ronaldo masuk, Messi masuk, itu ada anak kecil yang dituntun tuh kalau lihat sekarang U19 ini malam ini Indonesia lawan Oman ya, malam ini ya udah lama-lama nah itu ketika masuk ada anak kecil yang dibawa pakai baju bola, pakai kaos bola, pakai sepatu bola. Apa maksudnya? Supaya bola ini sampai hari kiamat ada pelakunya, maka dari kecil orang dikenalin dengan lapangan bola, dibikin bangga. Kenapa? Gua dong nuntun Ronaldo, gua dong nuntun Messi, gua dong nuntun Bahlil. Nah, anak kita supaya kenal masjid, bawa ke masjid, pakai seragam masjid, pakaiin kain, pakaiin koko, pakaiin peci. Makanya jadi babak biar cakep, supaya ketika pakai peci anaknya pengen kayak babanya. Ini kadang-kadang jadi babak pakai peci kagak pantas. Makanya ngaca Pak, jangan begini main jalan aja. Kalau babanya pakai kain cakep, pakai koko cakep, besok anaknya bilang, mama beliin aku peci dong seperti ayah, beliin aku kain dong seperti ayah, beliin aku koko seperti ayah. Ayah mau kemana? Mau ke masjid, aku ikut ya. Tuh yang mantep. Nah, ini kadang-kadang jadi babak girang banget sih, takutin mana? Anakku mau semua takut mau gua. Iya, lu mau mending. Yang mantep mah Pak nih, kita pulang ke rumah anak kita, hore abi pulang, ayah pulang, bapak pulang, alhamdulillah pulang, hore itu yang mantep mah jadi babak. Ini lagi pada ngumpul sama mamanya, motor babanya bunyi, babak pulang, kabur semua. Itu babak bukan dilangah. Nah, cerita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW punya anak satu doang yang sampai tua, namanya Fatimah Az-Zahra. Anak lakinya Abdullah meninggal waktu kecil, Ibrahim meninggal waktu kecil, Qasim meninggal waktu kecil. Dari Khadijatul Kubra punya anak namanya Fatimah Az-Zahra, nikah sama Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, punya anak Hasan dan Husain. Habaib sekarang tuh urutannya kalau nggak Al-Hasani Al-Husaini. Al-Hasani berarti dari jalur Sayyidina Hasan, Al-Husaini berarti jalur Sayyidina Husain. Nah, tuh kalau habaib sekarang tuh biasanya yang banyak dari Yaman, Hadramaut. Tuh biasanya ada Al-Hasani, Al-Husaini. Dah, tuh coba Rasulullah SAW mendidik Fatimah Az-Zahra. Satu saat nih Fatimah udah nikah, datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasul bangun nyambut Fatimah depan pintu. Kalau bahasa Betawi direndeng ngapain ya? dirangkul sama Rasulullah SAW, didudukkan di tempat duduk samping Rasulullah SAW. Anak udah punya suami, apalagi anak-anak kayak gini nih pulang sekolah, emaknya nyambut di depan, udah pulang Binda, udah pulang ganteng, udah pulang cantik. Pernah begitu pernah? Anaknya pulang, udah pulang cantik. Bapak pernah begitu? Udah pulang ganteng. Yang ada, udah pulang aja lu, buru nggak ada. Nah, kalau bahasakan apresiasi gitu ya. Makanya coba Rasulullah SAW tuh ketika suatu saat mau meninggal dunia, kan ada cerita Fatimah masuk, dibisikkan nama Rasulullah SAW, Fatimah ta'ali, sini Fatimah. Kuping Fatimah di mulut Rasulullah dibisikin sesuatu. Fatimah nangis bukaan syadidan, kalau bahasa kita nangisnya luar biasa.
Melihat Fatimah nangis, Rasul panggil, Fatimah, ta'ali, sini Fatimah. Dibisikin lagi, habis itu Fatimah senyum, bilang bahagia. Aisyah radhiyallahu anha melihat, ini anak sama bapak bagaimana sih? Tadi dibisikin nangis, sekarang dibisikin ketawa. Emang apa ini? Ketika Rasulullah meninggal, ditanya sama Aisyah, Fatimah, sini deh, gue penasaran. Ini kalau bahasa Betawi, sini deh, gue penasaran. Apa sih? Dulu waktu Rasul bisikin yang lu nangis lu ketawa, bisikin apa? Ya kalau anak sekarang ngomong, kepo gitu ya, sama sekarang sering. Kata Fatimah, wahai Aisyah ummul mukminin, hai Aisyah ibunya orang mukmin. Waktu dibisikkan pertama apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, abah sakit. Jibril biasanya setahun sekali datang untuk menghafalkan Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran. Tahun ini Jibril 2 kali datang. Kayaknya tanda-tanda abah bakal meninggal dunia sebentar lagi. Anak dikabarin babanya meninggal, saya nangis. Terus dipanggil lagi, Fatimah, ntar yang nyusul babak meninggal duluan, Fatimah ya nyusul babak meninggal. Saya senyum, saya ketawa, saya girang, saya bahagia. Kenapa? Tidak lama-lama saya berpisah dengan orang yang paling saya cintai, bapak saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan berarti orang tua sudah bisa menjadi yang dibanggakan sama anaknya. Jadi sesuatu yang luar biasa, sampai diajak mati sama babanya, siap, senyum, ketawa. Coba deh seng-seng sekarang ada yang mau meninggal, biskin anaknya, lu ntar nyusul tong ya. Apa kata anaknya? Bapak mati-mati aja Pak, jangan ngajak-ngajak Pak, saya doain sukses dah bapak mati dah. Nah, sama kayak Nabi Ibrahim ketika dia berhasil menurunkan ketauhidannya, ya abad ya bunaya ini arabil manam anni azbahu ngafadur madza tara, aku bermimpi dapat wahyu potong kamu, menurut kamu gimana? Apa kata Ismail? Ya abatim al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjain aja Pak, kerjain aja. Kalau perintah Allah mak kerjain aja. Siap Pak. Tuh. Itu karena babanya udah jadi idola bagi anaknya. Pasti bapak gue bener. Coba iseng-iseng ada yang begitu tuh. Tong, kata Allah, lu disuruh potong. Kata anaknya, bapak aja Pak. Bapak udah tuaan ini udah puas hidup, saya potong juga Bapak. Nah, ini mah cerita pribadi Bu, cerita pribadi. Saya mau bersyukur punya bini. Ketika dia nikah, dia yakin banget saya ustaz. Maka saya suruh apa aja, iya, dia yakin banget bener. Padahal kan mirip. Bapak pernah bohong nggak sama istri? Nyaut, nggak ada bini lu kan? Dah. Ajarkan anak tuh, supaya anak kita tuh ketika dia di masjid ada orang-orang sesuatu ngomong begini, bisa nggak tuh DKM 2 orang sholatnya belakangan, jangan ngejar awal waktu sama imam. Ini anak-anaknya di masjid nih lagi pada berisik nih, kata DKM-nya baris, jangan berisik, baris. Imam takbir, Allah takbir, tungguin aja, dia bertiga nih atau berdua belum sembahyang. Nah, kira-kira nanti kurang 1 rakaat, yang temennya 1 sembahyang tuh ngikutin imam, salam dia bubar, yang ini ngikutin nyusul kemarin, yang ini ngikut imam pertama, ini ngikut kedua, jamaah juga. Tapi semuanya jangan anak kecil datang, lu pulang nggak lu, berisik banget lu, anak siapa lu? Saya mah khawatir Pak, bapak galak di masjid, itu anak udah gede jadi amil tukang matiin jenazah, bapak yang mati. Katanya nijinya nih aki-aki. Kenapa? Itu tadi supaya masjid kehabisan jamaah, dibawa seperti orang main bola bawa anak kecil, diatur. Kalau tempat saya karena samping rumah tuh masjidnya tingkat, maka anak kecil di bawah, yang sembahyang di atas. Pokoknya yang kecil-kecil di bawah dah, dia mau smackdown di bawah dah pokoknya. Cuma saya kiranya tuh kadang-kadang ada emak-emak nyari anaknya ke masjid. Ada, pulang aja. Nyarinya kemana-mana, ke masjid. Ada. Ngapain Bo? Nyari anak, Ustaz. Ada tuh di masjid, biarin dah. Saya girang aja tuh. Nah, coba kalau anak di masjid kagak ada, nyarinya kemana coba dah? Maghrib. Nah,
Ini kan yang kita kesian tuh anak dari rumah udah bawa kain, bawa peci, kata emaknya mau kemana dong? Mau ke masjid, lari, lari, tinggal lama balik lagi pulang. Ngapa dong? Yaki ngomel mulu. Nah, ini investasi akhirat. Ajarkan anak kita sholat. Dah. Yang kedua, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kudu kita hampir menyentuh cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunanku. Kenapa tuh? Apa maksudnya? Anak didoain. Kalau mau punya anak soleh, emaknya, mohon maaf, wajib tahajud, bapaknya wajib tahajud. Ketika sujud tuh sebut nama anak tuh. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, udah dalam hati pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anak saya yang namanya siapa sih, Bahri apa yang nanti? Ya. Hafiz, Fahri dan Hafiz. Jadikan anak saya, jadikan cucu saya Fahri dan Hafiz, orang-orang yang mau mendirikan sholat. Jangan jadikan mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya Allah, jadikan keduanya orang-orang yang gemar baca Al-Quran. Hiasi wajahnya dengan cahaya Al-Quran, hiasi akhlaknya dengan akhlak Al-Quran. Ya Allah, masukkan saya dan mereka dengan syafaat Al-Quran. Ketika tahajud, doanya ada doanya, harus didoain. Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim aja masih baca doa, sekelas Nabi Ibrahim, apalagi kita. Itu cara menjadikan anak-anak kita yang soleh, didoain. Syukur-syukur sih, mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi puasa tuh pas buka puasa, kata Rasulullah ada 4 waktu yang doa tidak ditolak, salah satunya ketika berbuka. Ini kalau berbuka, ini mah contoh doang, contoh. Sebenarnya aku pengen minum sebenarnya. Nah, iya. Apa ya? Kalau berbuka tuh, ketika kita batalin, dah berdoa. Jangan sekedar Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abdurtu. Ya, itu mah ilmu kagak nambah-nambah dari SD, itu aja. Ini kan udah S7 ini. SD, SMP, SMA, STLR, udah S7 ini. Udah banyak. Campurin tuh kan ada anak lagi pada dengerin tuh, sebut aja namanya, itu menyentuh tuh. Allahumma al-fahri, Allahumma al-hafiz, Allahumma sebut aja. Auladan salihin nafi'ina liwalidihim wa li'ammatil muslimin. Allahumma ij'alhum min ahlil ibadah wa la taj'alhum min ahlil maksiyah. Ya Allah, jadikan mereka ahli ibadah bukan ahli maksiat. Kapan? Ketika lagi berdoa habis buka, selesai. Baru tuh ambil korma. Baru tuh, kalau korma nggak ada kan, korma mah sunnah ya, yang wajib mah gorengan. Sebab kadang-kadang kagak ada yang punya korma. Kalau sunnahnya pakai korma, siap, sunnahnya korma, yang wajib bakwannya. Nah, doain di setiap kesempatan, doain. Saya mohon maaf, ini ta'adus bin nikmat, kalau lagi diajak umroh sama teman saya tuh, karena saya memimpin sebuah sekolah namanya An-Nida Al-Islami, itu setiap tahun itu suka bawa jamaah berangkat umroh. Saya bilang sama jamaahnya, ntar kalau saya doain murid saya di An-Nida, lu pada amin ya, jangan pada ngiri. Maka kalau habis itu waktu, saya doain tuh misalnya Allahumma ja'al tullabana as-sanawi wa ali auladan salihin wa banatin salihin. Ya Allah, jadikan murid-murid saya di An-Nida laki-laki yang soleh, perempuan yang di mana? Di depan Ka'bah kita doain. Kenapa? Sekali lagi, kita hanya bisa berusaha menjadikan anak kita baik, tapi ketentuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa-apa, pada ujungnya kan ada orang pinter tapi kagak bener. Itu MBG, itu dokter, itu S3 weh, si Dadang S3 itu dokter S3 coba. Nah, apa begini kagak kurang pinternya? Wakil menteri itu S3, sekolahnya di luar negeri, bagaimana kagak pinter?
yang jadi anggota DPR. Udah kemana tahu tuh, pulang haji lagi kemarin, coba itu. Aduh, jadi nyelek-nyelekin orang haji dah. Akhirnya orang pada ngomong, tuh Ustaz, yang haji aja kagak bener, begitu ngomong. Nah, saya mau ngomong ke haji, yang haji yang kagak bener, bodoh, lu gak punya duit, emang gak punya haji. Nah, doain. Kita hanya bisa berdoa, nanti Allah yang menentukan. Dah, terakhir, ini buat bapak-bapaknya deh ya. Saya ingat ayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Inna arsalnaka basyirau wa nadhiran wa da'iyan ilallahi wa sirajan munir. Jadi baba itu, jadi emak itu yang pertama basyiro. Basyiro itu jadi baba membawa kabar gembira buat anak. Kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, anak itu 0 sampai 7 tahun dia akan bilang sama temennya, kata bapak saya, kata ibu saya. 7 sampai 14 tahun dia akan bilang, kata guru saya. 15 sampai 20 tahun, 25 tahun dia akan bilang, kata teman saya. Kalau dididik sampai selesai umur 33 tahun dia akan bilang, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi baba kalau anak masih kecil itu jadi baba yang basyiro, kehadirannya, adanya baba itu bikin senang babanya, bikin senang anaknya, bikin senang bininya. Maka jarang-jarang anak ajak keluar boleh apa healing ini liburan, besok liburan nih, liburan bulan Juli nih, kata anaknya kita jalan-jalan kemana nih Mbak, ya kita makan di luar dah, asik. KFC Mbak, enggak, itu di Bogor mangga. Jadi dia kalau sudah ada bapaknya tuh, mohon maaf, diajak belanja mamanya, babanya ke hipermart, kata babanya, udah lu beli apa kan ntar gue bayarin. Kamu mau apa ambil aja, kamu apa ambil aja. Oh, itu anak luar biasa. Ini tanya nih, ini perempuan tanya ke perempuan nih, kalau babanya pulang kerja tiba-tiba kata lakinya, lu dandan dah biar cakep, naik boncengan sini, mau kemana? Enggak, di botet, berhenti depan toko emas. Coba tuh pilih, bang ngapain bang? Lu pilih dah. Yang mana bang? No, ST Solo. Samping toko emas. Nah, coba lu pilih dah, 2 gram gua dapat rezeki. Kira-kira bini, girang nggak? Itu basyiro namanya. Kalau udah merasa anak nyaman, kalau anak udah nyaman nih, pokoknya kalau minta apa-apa sama baba gua, kapan-kapan gua takut sama baba gua, kapan-kapan gua berlindung sama baba gua, kapan-kapan gua ngambil rapot sama baba gua, pokoknya baba gua is the best. Baru wanaziro, baru muncul. Awas nggak sembayang ya, awas pulang malaman ya. Awasnya ini setelah anak merasa nyaman di badan babanya, nyaman di badan ibunya. Jangan jadi laki lampu mati, ketika di rumah lampu mati, lakinya teriak, wah mati. Itu laki apa? Panci itu. Nah, justru kalau lampu mati yang perempuan tuh, perempuan kadang-kadang, lu diam aja sini, gue cariin ini sama lilinnya. Ini kadang-kadang lakinya ngumpet, begitu aja tuh. Lah kalau lakinya ngumpet, bagaimana anaknya? Nah, saya heran sih kalau ngambil rapot, kenapa mama mulu ya? Bapak-bapak jarang ngambil rapot ya? Woi, kenapa emang lu ngomong-ngomong rapot? Nah, akhirnya kita jadi guru ngadepin perempuan mulu. Perempuan mau gitu, nanyanya banyak banget, ngomongnya banyak banget, amplopnya dikit. Ya. Nah, saya pengen tuh kalau bapak-bapak ke sekolahan tuh ngambil rapot, datang anaknya bilang, bapak gua, papa, sini. Ada yang begitu? Nggak ada, yang ada bapak gua. Kubut. Nah, saya pernah jadi guru, Pak. Itu bapak orang tua 2 kali ngambil rapot. Saya bilang ini, Pak, bapak kan udah tadi udah ngambil. Tadi anak saya, Pak. Ini mah teman anak saya. Lah, Jakarta dia mau minjem bapak. Akhirnya anaknya saya panggil, sini. Ini siapa? Itu bapaknya teman. Bapak kamu mana? Lah kemari Pak. Emang apa? Saya nggak kasih Pak. Lah emang apa? Saya malu, bapak saya jelek. Astagfirullah.
Tuh. Kan Bapak jadi tidak membanggakan anaknya, babanya jelek. Weh dandan jadi Bapak biar anak ketika gandengan sama Bapak tuh kagak nggak malu. Baru naziro, baru melarang anak, baru ngajak da'iyan ilallahi, baru sirajam munira. Jangan lama-lama dah, kalau lama-lama takut beseknya basi doang. Ntar kalau yang pada pulang basi, yang ceramah lama banget sih nih, basi dah gua disalahin. Kita berdoa deh ya buat anak kita yang dikhitan, Hafiz sama si Fahri dengan Hafiz, dan semua buat anak-anak kita. Allah jadikan anak-anak yang saleh, yang taat sama Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, bermanfaat kedua orang tuanya, bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitarnya, dan pada akhirnya membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al auladana auladan salihin wa banatina banatin salihat nafi'in lana wa li'am المسلمين. اللهم اجعلهم من أهل العبادة ولا تجعلهم من أهل المعصية. اللهم اجعلهم من مقيم الصلاة ولا تجعلهم من تارك الصلاة. اللهم اجعلهم من أهل القرآن. بيض وجوههم بنور القرآن. زين أخلاقهم بالقرآن وادخلنا وإياهم الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أحسن لسانهم في تلاوة القرآن وارزق في قلبهم محبة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أفعالهم وأقوالهم ولباسهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا 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 ولمشايخنا ولجيراننا ولمن وكل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Ahmad Pulai MA. Semoga mendapat berkahan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, rangkaian acara telah sama-sama kita gelar pada malam hari ini. Maka sampailah kita ke penghujung acara pada kesempatan malam ini. Saya Fakir mewakili dari Sohibul Hajat mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam ini. Akhirul kalam, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi